Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat di chart hari ini tanggal 28 Juni tahun 2022, di kiri atas itu bulan ada di Gemini di 20 derajat 36 menit. Dan dari kemarin saya sudah bercerita tentang transit yang matahari yang conjunction dengan Lilith, di mana ada kaum yang relatif minoritas, jadi artinya jumlahnya dikit, bukan berarti dia terpinggirkan ya. Justru yang jumlahnya sedikit lebih dominan atau lebih memiliki power, atau jumlahnya kecil dan lemah, tetapi dengan demikian dia menyedot energi dari tempat lain sehingga dia menjadi dikedepankan, menjadi penting ya, karena dia mengambil energi dari bantuan-bantuan. Jadi kan selalu, karena universe itu selalu tentang keseimbangan. Kalau ada pihak yang dikecilkan, itu biasanya dia punya daya tarik untuk menyedot energi dari yang lebih besar. Simply kayak angin aja, dari yang densitasnya lebih tinggi ke yang densitasnya lebih rendah, dari yang dingin ke panas, seperti itu. Tapi intinya adalah hari ini bulan masih ada di Gemini dan dia membuat trine dengan Saturnus dan sextile dengan Mars, yang artinya juga segitiganya ini adalah segitiga harmonis yang bercerita tentang aturan yang sudah terinternalisasi oleh kita, dan kita memiliki kemampuan untuk mengupayakan semaksimal mungkin apa yang menurut kita benar. Jadi kita kayak idealis gitu ya, terutama dalam ucap, dalam bicara. Nah, tanggal 29 atau besok itu bulan akan bertemu dengan matahari, dan kalau bulan dan matahari ketemu artinya bulan baru ya, new moon. Dan di sini seperti biasa saya selalu ingatin bahwa setiap kali new moon atau full moon itu selalu ada planet lain yang conjunction nyaris sempurna, artinya di derajat yang sama. Kita lihat pada saat ini adalah Lilith ya, Lilith dan Jupiter. Lilith bersama conjunction di Cancer, sementara Jupiter ada di Aries. Dan kalau kita lihat derajatnya di 8 derajat, 7, 8 derajat, maka kita lihat Venus juga sebenarnya dia punya kaitan ya, dia semi sextile dengan bulan dan matahari, tetapi sextile dengan Jupiter. Jadi kita lihat apa yang berperan di dalam bulan baru di Cancer pada saat ini adalah suasana bahwa ini kan kebayang ya, matahari, bulan, ada pihak ketiga, si Lilith itu yang membuat suasana jadi tidak bisa mengalir, ada hambatan, dan square dengan Jupiter. Jadi kayak berempat lah, kira-kira seperti itu. Tapi complicated banget gitu loh, rumit banget, dan ini memperebutkan satu hal yang apa ya, Venusnya itu jadi kayak kompetisi yang sangat tinggi karena semua orang menginginkan hal yang sama. Seperti itu. Itu baru besok. Dan tanggal 28 hari ini tanggal 28 itu ketika komunikasi punya potensi untuk menjadi baik, tetapi tantangannya adalah nih yang bulan yang square dengan Neptunus adalah ketika kita pada akhirnya tetap tidak bisa mengambil kesimpulan. Jadi kita mampu untuk memberi penjelasan, mampu untuk berargumen, tetapi kemudian tadi saya juga cerita tentang adanya pihak-pihak yang memang tidak bisa diabaikan, sehingga pada akhirnya tetap tidak bisa sampai pada kesepakatan seperti itu kalau yang saya lihat. Dan karena kan jadi gantung nih, kayak cerita hampir berakhir ceritanya tapi nggak jadi berakhir gitu, kita masih nunggu kan, rasanya kan gantung gitu ya.
Tapi kalau dari new moon in Cancer, tepatnya besok, itu you and your loved ones are safe. Jadi ada perasaan memang nggak secure ya, insecure, tapi sebenarnya diingatkan adalah kita dalam kondisi terlindungi. There is a new start coming in your private life, ya, ini private life, jadi rumah gitu ya, sesuatu yang sifatnya private tuh artinya perasaan bahagia yang biasanya tidak dengan serta-merta dibagi ke orang lain. Something is rising up in connection with people and places you hold dearest, ya. This can be to do with a member of your family, a flatmate, or moving house. If you're hoping to move forward with something special in your private life, this card comes to you as a message that you can do it. Jadi ini termasuk kalau mau pindah rumah atau di rumah ada orang baru. Tapi ini baru besok. Sekarang saya kembali lagi ke sini adalah perasaan adanya persaingan. Kalau yang resonate, jadi ambil hanya jika resonate. Betapa banyak transit yang ada di langit, dan yang saya biasa ceritakan adalah yang dominan, tetapi kita tahu bahwa tidak hanya yang tergambar di chart yang berperan di dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari Gilded Reverie, 3 kartu ya. Gambar cincin. Ini gambar itu semua ya, formal ya, hubungan yang formal. Sebelah kiri itu kan jangkar, itu kan menunjukkan stabilitas, menunjukkan dia bukan hal yang baru tetapi udah menjadi satu kebiasaan. Cincin itu kesepakatan, jadi perjanjian. Yang sebelah kanan gambar tower adalah satu hal yang formal. Jadi kalau menurut saya ini adalah kerjasama yang dibangun sudah sejak lama, jadi nggak bisa yang ujuk-ujuk. Iya, jadi apalagi kalau kita lihat di sini ya, kan kita sedang building up ke tanggal 29 ketika bulan dan matahari itu bertemu, dan di bulan baru ada yang nongkrong di sini, Lilith. Jadi siapapun yang menjadi pihak ketiga yang bukan merupakan core itu berperan di sini, tetapi pada akhirnya what is true is true gitu loh. Jadi artinya kalau dia bukan yang sejati ya, maka ya ini hanya tinggal tunggu waktu aja. Yang namanya sejati walaupun dipisahkan, dia akan menemukan jalannya kembali. Tapi barangkali sekarang lagi tidak bersama, lagi diuji apakah memang mampu untuk kembali ke yang sejatinya tadi. Dan nggak ada yang tahu persis ya sebenarnya yang mana yang sejati, karena manusia bisa merasakan, bisa menginginkan sesuatu, tapi pada akhirnya kan keputusan tidak hanya di diri kita tapi ada yang lebih tinggi. Tapi kita tetap punya hak prerogatif untuk memilih mana yang sejati buat kita. Kalau dari sini situasinya controlling, egotistical, giving up your power, abuse of power, jelas ya. Jadi memang ini ada yang memaksa ya. Jadi kalau saya merasa kalau ini hubungan percintaan, saya hanya ingin mengingatkan, kalau kita menginginkan seseorang ada dalam kehidupan kita dan cara kita memaksa, saya hanya mengingatkan, love doesn't work that way. Cinta itu datang secara sukarela. Ketika sudah ada unsur pemaksaan, walaupun pemaksaannya itu adalah hal yang sifatnya bisa dibenarkan. Jadi ini kan penggambaran bisa dibenarkan kan, ini janji. Tapi kalau hatinya tidak ada di situ, kayaknya memang pada akhirnya cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang let go, yang membebaskan. Karena dengan demikian kita akan tahu kalau dia memang cinta sejati, dia akan kembali lagi. Tetapi ini situasinya kebalik, justru nggak bisa let go, justru digenggam, dan yang digenggam itu merasa seperti terperangkap, merasa seperti dimanipulasi atau dikendalikan. Kalau penggambarannya seperti itu, ambil hanya jika resonate.
challenge-nya adalah passion, trial and error. Iya, jadi kalau menurut saya siapapun pihak yang merasa terpenjara, dia udah bolak-balik berpikir tentang kondisi situasinya, dan bahkan kesabarannya sudah hampir habis gitu ya, walaupun dia mencoba setengah mati. Ace of Pentacles ini adalah kesempatan untuk masuk dalam situasi baru. Jadi kalau bersedia dan kalau memang punya kekuatan cukup untuk masuk ke dalam situasi baru, ini adalah saat yang paling tepat ketika bulan baru, dan ketika kita sebenarnya seperti diberi kesempatan untuk melihat mana yang sejati, mana yang tidak sejati. Dan outcome-nya adalah uninspired, misdirected energy, unfocused, low self-esteem. Ya, jadi kayaknya kalau saya lihat sebenarnya ada kesempatan tersebut, tetapi hasilnya adalah kebanyakan dari kita tidak mengambil langkah yang bold. And it's okay, artinya kita memang belum siap. Nggak ada yang bisa memaksa kita kalau kita belum siap. Sama dengan cinta sebenarnya. Oke, kayaknya tadi saya belum membuka yang saya ambil. Jadi kalau di sini satu kartu yang jumping, ini Andean Cross, ini Cosmology of the Shaman. It depicts the 4 cardinal direction and the upper, lower steps to reach this realm. The hole in the center is getaway to interdimensional travel. The proverbial eye of the needle can. Iya, jadi kita selalu berjalan menggunakan kompas. Jadi ini kan utara, selatan, kiri, dan kanan. Dan eye of the needle itu artinya ada situasi yang sangat menantang. Kebanyakan orang tidak pernah berhasil menembus situasi yang sukar ini, tetapi begitu seseorang mampu melihat, dan ini adalah gabungan antara intuisi, logika, dan keyakinan. Jadi tidak hanya logika. Kalau logika, dia nggak akan pernah berani lewat lubang jarumnya ini. Jadi dia harus nggak punya kepala. Tetapi dia bukan artinya dia sama sekali nggak pakai logika, semua dilabrak, karena level yang ini sebenarnya dia punya logika, tetapi dia menekan logika dan membiarkan non logika atau perasaan atau intuisi yang memegang kendali atas keputusannya ke arah mana. Jadi nggak pakai logika. Kalau pakai logika kan ngapain aku sama dia nggak punya penghasilan yang ini. Itu kan semua adalah alasan-alasan yang logis kan. Aku mana betah kayak gini. Aku lebih baik kerja di tempat yang jelas dan stabil gini, walaupun gajinya lebih kecil daripada saya mengejar sesuatu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Itu kan logis banget keputusannya. Tapi justru ada sesuatu yang mengajak kita, ya memang di sini nggak jelas, tapi kayaknya saya berani untuk mengambil risiko, misalnya seperti itu. Tapi ya tetap hati-hati ya. Kalau di sini 3 kartunya Owl Medicine, Wisdom, Illumination, Intuition, Clairvoyance. Jadi kalau menurut saya ini kan simbol intelektual ya, simbol dari kemampuan verbal. Owl Medicine letaknya di previous event. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman atau bacaan ini mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya dalam kondisi yang paham atas, bawah, kiri, kanan kayak tadi. Gathering your tribe, ini yang current situation, you are loved and lovable, you deserve love, support in all forms of flowing to you, you can relax, there is so much love around you. Iya, ini tadi yang cerita bulan baru di Cancer, dan ini kan gambar rumah sebenarnya. Cancer itu kan tempat yang private, jadi kayaknya sih ini kan kita paham benar dengan posisi kita sekarang ya, logika kita dalam mengambil keputusan. Tetapi pada saat ini current situationnya adalah kita berfokus pada diri kita dan orang-orang terdekat kita. Untuk apa? Near future-nya adalah white buffalo, abundance and security are flowing into your life, dan ini juga masih energinya Cancer ya. All things are possible,
balance and harmony prevail, you may be called upon to stand up for others. Iya, jadi ini sebenarnya kita melakukan semua yang terbaik dengan berani untuk orang lain. Jadi sebenarnya salah satu bentuk kekuatan yang muncul dari cinta adalah ketika kemudian kita menjadi jauh lebih berani karena kita melindungi orang yang paling kita sayangi. Kalau kartu terakhir menutup bacaan hari ini, how often do you seek advice from guidance from other when you know perfectly well the best path for you to follow? Iya, jadi kalau kita bingung mengambil keputusan dan kayaknya memang keputusan itu menjadi lebih rumit, lebih complicated dari yang seharusnya hari ini yang saya cerita tadi. Jadi kita kayak ada 4 orang ya, ada orang ketiga dan orang ketiganya masih ada orang keempat lagi gitu ya yang meramaikan suasana. Nah, ketika suasana begitu rumit dan ini tidak harus tentang percintaan, itu kita cenderung tergantung pada orang lain untuk menentukan sesuatu. Di sini bacaan ini mengatakan bahwa kita bisa mengambil keputusan bersama, tetapi somehow keputusan terbaik untuk diri kita tetap sebenarnya adalah haknya kita. Dan kita, kalau kita mencintai diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan kita tahu bahwa keputusan bersama mungkin berdampak pada kesejahteraan diri kita dan orang-orang tercinta, kita tuh sebenarnya udah tahu, tinggal kita berani atau tidak memperjuangkannya. Karena tadi ada penggambaran kayaknya kita nggak terlalu berani memperjuangkan. So, kalau kita penuh kesadaran, kuatkan hati dan perjuangkan semua yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang yang tercinta kita. Nggak perlu kita tanya kanan kiri lagi kalau kita tahu persis apa yang akan mereka jawab juga. Oke? Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.